they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the fam that's. Halo, selamat datang kembali di channel Babu Jerman. Hari ini hari Kamis dan saya libur kerja, tapi saya punya beberapa proyek untuk dikerjain di rumah dan rencana juga mau ke toko barang bekas, bawa buku-buku dan tetek bengek untuk disumbangin. Ikutin perjalanan saya hari ini dan tetap berusaha untuk mencari secercah cahaya di balik gelapnya awan. Jadi tetap semangat, jangan menyerah walaupun ada banyak masalah. Kita jalani hari-hari kita dengan penuh harapan. Saya mau berangkat sekarang, mau ke toko barang bekas. Ini saya beli di toko barang bekas, ini merek Esprit ya, Esprit 1 euro. Dan ini celana Mango juga nggak tahu berapa, 1 euro mungkin. Jadi saya cukup puas dengan barang bekas, tapi dengan kualitas yang bagus ya, merek yang kalau kita beli di toko baru itu mahal ya. Dan ini bahannya kan katun, jadi enak banget gitu ya. Jadi saya udah nggak tertarik gitu belanja di toko. Suami saya emang sukanya masuk toko begitu ya, tapi saya nggak selera masuk ke toko begitu dan beli. Saya lebih suka ke toko barang bekas, cari barang bermutu, berkualitas dengan harga miring. Inilah keseluruhan outfit saya hari ini. Jadi kalau ketemu saya di jalan, inilah saya Babu Jerman. Tapi harus hati-hati juga untuk barang-barang yang kita nggak tahu kualitasnya. Kayak ini kan saya beli di toko barang bekas ya. Mungkin saya pernah haul beberapa waktu yang lalu. Dan coba lihat, ini bukan kulit ya, setelah pakai beberapa kali, 2-3 kali pakai langsung begini ya. Ini bukti bahwa kita harus tahu. Saya nggak tahu ini kan kulit asli atau bukan, jadi ya mereknya juga saya nggak bisa lihat karena nggak ada merek. Jadi saya mau kembaliin ke tokonya, atau kembaliin tapi nggak kembali uang ya, atau saya buang aja kalau dia nggak mau terima. Dan ini kulit asli ya, saya beli juga di toko barang bekas, tapi sampai sekarang masih bagus, cuma udah sempit ya, di kaki saya bikin sakit. Jadi juga saya mau sumbangin. Kalau ini kulit asli, jadi bagus ya. Ini juga saya beli di toko barang bekas, makanya awet gitu. Jadi ya untung-untungan lah kalau beli ya. Kadang-kadang kita dapat barang berkualitas yang betul-betul bagus, asli, atau kayak tadi ya yang sama sekali tidak berkualitas, tapi karena harganya murah ya nggak terlalu nyesel gitu, nggak terlalu sakit. Saya udah pulang, udah sampai rumah lagi. Saya ke dua tempat toko barang bekas ya, karena tujuannya tadinya emang mau nyumbangin barang, mau nyumbangin buku-buku sama jaket sepatu gitu ya. Ternyata yang satu toko itu cuma terima sepatu gitu ya, sama jaket gitu, sama game kayak ya permainan gitu.
saya harus ke tempat yang satu lagi buat nyumbangin buku. Jadi di toko yang satu saya beli ini. Saya lagi pengen lebih ke natur gitu ya. Rencananya saya mau pakai buat kayak kalau di rak gitu kan. Daripada kita pakai kayak kontainer plastik gitu ya. Saya pikir jadi saya mau taruh ini di di rak gitu buat kalau misalnya saya nanti punya open rack gitu ya, kayak open shelves, bukan open shelves apa ya, pokoknya saya rencanakan mau beli itu kayak kitchen island tapi yang murah meriah aja gitu. Saya nggak mau nyuruh suami saya lagi bikin gitu karena repot banget gitu. Saya kapok yang kemarin. Ini saya beli ada kesalahan teknis. 150 euro ya. Sekitar berapa ya kalau dirupiahin ya, paling 20 ribuan ya. Ini 1,20 € juga sama ya, sekitar 20 ribuan gitu. Jadi bisa taruh barang terus taruh di rak gitu ya. Kan ini kan bahannya alami ya. Terus ini kalau misalnya ada piknik atau ada mau bawa makanan ke gereja atau pertemuan perkumpulan gitu, kadang saya punya satu lagi tapi udah saya isi buat tetek bengek mainan anak-anak gitu, satu keranjang lagi. Jadi saya beli lagi buat khusus buat taruh makanan. Ini mungkin nanti saya mau bersihin terus saya mau cat gitu ya. Ini harganya 3 €, 2,90. Berapa ya kalau dirupiahin? Ya lumayan ya. Sekitar 100 ribu ya mungkin. Tapi memang namanya juga gini ya, keranjang gini mahal memang. Ya kalau 3 € memang kalau ukuran yang segede gini emang masuk akal ya. Jadi rencananya saya mau cat cat putih kayak ini nih, keranjang ini nih. Juga saya beli di pasar Loak nih. Yang ini nih saya jadiin tempat sampah, bukan tempat sampah sih ya. Tempat sampah tempat sampah plastik ya. Karena di Jerman tempat sampah itu dipisah-pisahkan. Ada plastik, ada kertas. Ini juga bisa buat tempat sampah kertas kayak misalnya gitu. Nah, saya udah bingung mau bawa buku kemana. Tadinya saya pikir buku apa harus dibuang aja ke tempat pembuangan kertas, tapi ternyata ada satu tempat lagi. Oh ya, ini masih ada. Ini juga di tempat yang sama saya beli 70 sen, ini lebih murah. Lucu ya. Ini berapa ya? Mungkin sekitar 70 sen. Berapa ya? Mungkin 10 ribu. Ini masih baru ya kayaknya ini. Bisa dilihat ya kalau barang masih baru, masih gak pernah dipakai gitu ya. Atau disimpannya bersih gitu, kelihatan kan. Ini juga sama 10 ribu, 70 sen. Kecil mungil. Bisa taruh makanan di sini. Ini juga bisa buat taruh makanan. Ya, ini mengingatkan saya pada Indonesia. Jadi, kayak zaman dulu gitu masih natur gitu, serba alami. Ini 50 sen sekitar 7.500 ya. Oh, kurs sekarang udah naik ya kalau euro. Ya, sekitar 8.000 lah mungkin segini. Ini juga lucu ya. Nggak pernah dipakai, kelihatan masih baru banget gitu. Bisa taruh makanan atau taruh bawang, kentang gitu ya, buah-buahan. Ya, saya usahakan kurangi pemakaian plastik sekarang. Ya, dan memang lebih mahal ya barang-barang natur begini. Tapi solusinya yaitu beli di toko barang bekas, lebih terjangkau harganya. Murah meriah, 8.000 kayak di pasar tradisional Indonesia ya. Dan di toko barang bekas satu lagi itu saya bisa bawa buku-buku bekas, dia terima karena di situ ternyata ada juga perpustakaan, dia juga punya perpustakaan. Ya, jadi dia terima semua buku-buku.
Dan di situ sekalian mampir, biasa ya, sekalian mampir ya harus belanja dong. Saya bingung di situ mau beli apa. Tadinya saya mau cari itu kayak kursi buat anak saya ya, kursi puter gitu, kursi kantor. Anak saya yang perempuan itu pengen buat meja belajarnya tuh kayak punya papahnya, kursi yang muter-muter. Ada sih, tapi yang bagus-bagus udah nggak ada. Dulu saya pernah lihat ada banyak di situ, tapi sekarang udah habis, tinggal yang jelek-jelek gitu. Nggak jadi deh. Akhirnya saya nggak jadi beli kursi, saya cuma bisa ketemu yang begini. Saya udah lama cari begini, ya. Saya lihat-lihat di Wish Shopping, online shopping kayak begini. Tapi biaya pengirimannya mahal kalau online shopping itu. Jadi saya dapat kayak begini. Saya tadi mau bayar, ternyata saya nggak punya uang kecil. Akhirnya saya harus ke toko roti nukerin uang. Ya, ini harus dibenerin karena ada meleot-meleot. Bunga ini cepat layu kan, kalau yang begini tahan lama. Ya, ini mau saya cuci. Jadi menjelang musim semi, kalau yang punya kebun ya bisa bersyukur, bisa menikmati bunga-bunga segar, bunga hidup. Kalau saya sih nggak punya kebun, kalau nggak beli bunga segar ya terpaksa pakai bunga plastik. Ini saya mau dekorasi rumah, karena buat saya penting ya, supaya saya bisa lebih semangat aja gitu di rumah. Bisa, ya ada orang hobi, memang hobi dekorasi ya. Saya sih nggak telaten dengan tanaman hidup, jadi tanaman plastik solusinya. Ya, ini nanti bakal hias. Semua ini, berapa saya bayar untuk semua ini? Semua ini saya bayar 2 euro alias 30.000 ya, karena emang yang jaga tokonya juga baik sih orangnya ya. Dia kayaknya udah langganan juga, bukan langganan sih, saya jarang ke situ, cuma dia udah tahu kayaknya saya pernah ke situ dan saya nggak bawa sumbangan juga nggak. Nah, kita selalu bisa punya hubungan baik dengan orang lain ya, dengan siapa saja ya. Yang jaga toko itu badannya penuh tato, mukanya juga, tapi orangnya baik, ramah ya. Dan saya bayar, saya nggak punya uang kecil, saya lupa sejatnya. Saya ke toko roti, saya beli roti dan nukerin supaya saya bisa bayar ini 2 euro pakai uang pas. Ini saya gantungin di situ aja, saya belum tahu mau taruh di mana. Ya, semua ini bahan plastik. Ya, karena saya belum punya balkon di luar, dan kayaknya adik ipar saya nggak mau bikin balkon di luar sini. Padahal asik banget kalau di sini ada balkonnya. Ini cuma hayalan yang mungkin tidak jadi kenyataan. Bisa lihat di sini belum ada apa-apa. Udah asik ya kalau ada balkon. Tinggal lompat. Cuaca kayak begini terus punya balkon, bisa duduk di luar menikmati udara segar, sinar matahari, kayaknya asik banget. Ya mau bilang apa, kita bukan pemilik rumah, kita cuma ngontrak. Jadi kalau mau punya balkon ya minimal harus punya rumah sendiri, beli sendiri dan bikin sendiri. Saya taruh di sini, saya taruh di sini karena saya belum sempat beli bunga lagi yang segar, sementara pakai yang plastik dulu. Yang di sini. Lebih awet daripada bunga segar. Masih heboh dengan virus corona karena virus ini terus menyebar kemana-mana, sampai Jerman, Indonesia juga nggak luput ya, berbagai daerah. Salah satu yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan sehat ya. Jadi back to nature ya, kembali ke bahan-bahan alami yang katanya memang bagus ya untuk daya tahan tubuh ya. Dari dulu memang saya suka ya, kayak minum jamu itu saya suka jamu ya. Kalau saya ke Indonesia saya paling suka kalau ada tukang jamu ya. Saya suka rempah-rempah, jahe, lengkuas, kayak gitu-gitu saya suka ya.
kunyit ya. Saya berusaha, di rumah saya juga ada tanaman rempah ya. Ini saya lalap ini. Bawang begini saya kerus, saya bikin lalap ya. Biarin bau-bau nggak apa-apa, tapi ini sehat. Dan untuk keluarga saya berusaha untuk bikin lebih sering salad ya, sayuran. Ya, mereka nggak mau makan sayur, tapi dipaksa bikin salad ya. Jadi itu salah satu upaya kita ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh demi nggak terserang penyakit ya. Rutinitas memang bagus, tapi ada kalanya rutinitas itu bikin jenuh. Jadi ambil waktu untuk melakukan hobi, yaitu penting untuk kesehatan mental. Apa yang bikin kita senang dan yang kita nikmati itu sangat berpengaruh ya, supaya kita nggak terbawa masalah beban pikiran ya. Jadi jangan lupa sisihkan waktu untuk melakukan apa yang kita nikmati atau hobi kita. Itu di psikiater juga dianjurkan seperti begitu. Oke, selamat menikmati istirahat. Jangan lupa subscribe channel Babu Jerman. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.